Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adi Marsiela, biasa dipanggil Adi. Keseharian saya menjadi jurnalis. Sejak 2003 kerja profesional, sampai 2021 saya masih di Suara Pembaruan. Selepas itu saya menjadi freelance dan sekarang aktif di Aliansi Jurnalis Independen sejak 2011 di Aji Bandung. Kemudian di 2021 saya bergabung di Kepengurusan Nasional dan menjadi koordinator untuk bidang internet. Secara umum, mungkin bukan konteksnya perubahan iklim, namun isu lingkungan itu sudah menjadi keseharian ya di teman-teman jurnalis untuk jadi bahan liputan. Namun memang diakui secara umum untuk di Indonesia, isu alam atau lingkungan hidup ini terkadang baru muncul saat ada peristiwa bencana atau dampak turunannya. Yang adanya itu di hilirnya tentunya ya. Misalkan apa? Saya bicara pengalaman saya saja terkait dengan penanganan dan pengelolaan sampah, karena saya cukup panjang terlibat di liputan sampah sejak longsor 2005 di Lewi Gajah. Sampai hari ini nampaknya belum ada penanganan dan pengelolaan atau perubahan yang cukup signifikan di Kota Bandung. Memang sempat berjalan adanya Kang Pisman ya, mengurangi, pisahkan, dan manfaatkan kembali sampah. Namun perlu lebih progresif mungkin. Dan salah satu isu lainnya, isu lingkungan itu baru muncul, tadi kan longsor. Kalau ada tsunami, sebenarnya itu kejadian bencana alam. Namun yang menarik dari isu tsunami adalah kemudian bisa masuk ke isu tata ruang. Sama juga kejadian seperti likuifaksi di Palu, itu berkaitan pula dengan nantinya tata ruang. Nah, jadi memang yang jadi tantangan di teman-teman media atau jurnalis untuk melakukan peliputan lebih mendalam untuk bisa membawa atau menarik publik atau pembaca, terutama penonton ya, karena masyarakat kita lebih banyak menonton TV. Bagaimana bisa menjelaskan hal-hal yang sebenarnya ingin kita kurangi risikonya atau kerugiannya, lebih ke hulunya. Bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui dan mencegah. Kalau mencegah mungkin sulit ya karena itu kuasa Tuhan, tapi mengurangi dampaknya. Misalnya apa? Kalau tahu misalnya daerah Bandung ini kita ada di cekungan, kita punya potensi gempa dan gempa biasanya berulang, makanya tata ruang wilayahnya untuk wilayah mana yang untuk pemukiman, dan kalau pemukiman berdiri juga kemudian bangunan gedungnya apakah harus tahan gempa dan mitigasinya harus seperti apa. Kaitan ke isu perubahan iklim ini kan menjadi menarik barangnya untuk pembuat kebijakan. Karena terkait kesepakatan internasional, negara Anda mau mengurangi berapa emisi karbon, negara Anda berapa, dan untuk bisa mencapai target Anda, apa yang akan Anda lakukan. Karena ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka harus bikin program. Ketika harus mereka bikin program, nanti larinya ke budgeting. Nah, itu yang kemudian jadi barang yang sebenarnya sangat sulit untuk dicerna oleh publik. Karena buat masyarakat ya, terutama di perkotaan, bukan yang daerah pesisir, bukan kemudian di daerah hutan, yang tidak terasa dampaknya langsung, mereka mungkin merasa, ini hanya ada panas, lebih panas, ini hujan lebih panjang. Tapi karena tidak terdampak langsung, akan sangat sulit untuk memahami. Dan disitulah peran media seharusnya untuk mampu bisa menjelaskan hal-hal yang rumit itu bisa jadi lebih dipahami. Meskipun tidak terdampak langsung, tentunya kayak masyarakat di kota, kalau suhu jauh lebih panas di kota tuh dampaknya buat apa? Dampaknya buat mereka apa? Misalkan harga pangan buat mereka nantinya akan jadi lebih tinggi. Ketika harga pangan lebih tinggi, berarti kebutuhan akan lebih tinggi, berarti butuh pendapat dan sebagainya. Kalau ditanya media mana yang paling tepat, mungkin jawabannya perlu pakai riset lebih lanjut. Namun jika kita melihat tren, bukan trennya perubahan, ini bukan tren karena sudah berubah, saya kira semuanya harus bisa dimaksimalkan. Kenapa?
Karena kita ingin menyasar dari hulu ke hilir. Ya. Untuk para pembuat kebijakan, saya pikir mereka butuh membaca atau mendapatkan informasi yang mendalam, sehingga mereka bisa memastikan penyebabnya apa, dampaknya apa, korbannya siapa, dan kemudian mereka bisa berbicara untuk memikirkan solusi yang rasional dan yang bisa ditempuh yang mana. Jadi Dan media cetak. untuk itu, saya tidak bilang media cetak, tapi media yang mampu memberikan laporan yang lebih mendalam. Oke. Karakternya itu ada di media cetak. Media cetak Dokumenter. terbatas pada ruang di korannya. Itu teratasi dengan adanya media daring. Namun, ketika masuk media daring, ada keunggulan dan kekurangannya juga. Untuk mereka yang suka membaca, mereka akan senang karena tinggal scroll, bisa ditautkan linknya, jadi bisa masuk ke referensi lanjutnya atau catatan kaki dan lainnya, itu banyak. Bisa disimpan video di dalamnya, bisa disimpan foto di dalamnya, semua paketnya bisa masuk lengkap di situ, di media daring. Namun, untuk bisa membuat tulisan yang memikat atau laporan yang memikat di media daring, itu tantangannya. Untuk mengatasi yang liputan mendalam di media daring ini, bisa kemudian ada teaser-teaser atau pengantar-pengantar yang lebih sederhana dan mungkin dipahami oleh kelompok menengah ke bawah. Itu salurannya apa? Bisa jadi melalui media sosial, karena mereka cepat, karakteristik penggunanya juga sekarang seperti itu. Jadi semuanya harus kombinasi. Barang-barang yang ada di media sosial bisa jadi diambil dari barang liputan mendalam di media daring itu, karena kan ada video bisa di-cut, bisa jadi reels, bisa kemudian konten TikTok, di Twitter, di X, karena di situ banyaknya orang yang suka berdebat, mungkin bisa kasih penjelasan melalui bikin thread atau kemudian membuat diskusi space. Di Instagram kalau mau lebih interaktif bisa dengan namanya apa itu live Instagram. Jadi kalau ditanya harus media mana yang paling tepat, saya kira semua, ya? dipakai semua, tergantung kita mau nyasarnya prioritas Ya, awalnya ke audiens. siapa, audiennya siapa, targetnya apa. Oke. Nah ini agak sulit menjawabnya karena kalau saya sudah dapat formulasinya, saya bisa bikin media sendiri dan sangat laku. Nah ini yang jadi tantangan buat semua, format media yang kemudian larinya ke model bisnis ya kalau untuk media. Namun ini balik lagi ke bagaimana kebiasaan orang mengkonsumsi konten. Nah kalau kita perhatikan, konten isu lingkungan yang viral, kalau menurut saya, yang terakhir viral dari wilayah sini, Bandung gitu, ya mungkin teman-teman yang bersih-bersih sampah itu ya. Tapi ketika keluar video pertama, video kedua, oke lah. Karena itu bisa satir ya bentuknya kalau buat saya, karena menyindir yang seharusnya melakukan itu. menjadi fasilitator. Tapi sekarang kan udah keluar lagi video yang baru. Ini orang asing. Orang asingnya ngomong, nah ini tempat ketika kelompok ini melakukan pembersihan sampah, sekarang kondisinya Sudah balik lagi. masih sama. Jadi kalau kita mau melihat dampak, video itu viral, berdampak karena menimbulkan kesadaran orang untuk bareng-bareng ngangkutin. Iya, Tapi kan tidak menyelesaikan ke hulu. betul. Nah, jadi kalau ditanya tipsnya apa? Ya bikin video yang sesuatu yang bisa menarik, ada value-nya, membuat orang tergerak, itu viral pasti. Oke. Namun, harus ditindaklanjuti. Oke. Kemudian video Citarum itu wartawan lokal, teman-teman yang bikin isu Citarum biar naik ke global agar dapat perhatian itu tidak menarik perhatian setidaknya pembuat kebijakan. Kenapa? Karena Udah pada tahu. presiden waktu itu Jokowi ya, karena dia bikin Citarum harum ya. Salah satu yang ketika dia ditanya wartawan, salah satu informasi yang bikin dia kemudian tergerak lebih cepat untuk isu Citarum adalah video orang asing mengarungi Citarum yang kotor. Kemana aja, Pak? Karena teman-teman sudah di sini. Nah, kalau masing-masing media tuh punya agenda sendiri. Terkait brandnya masing-masing ya. Ya, terkait rencana mereka mau seperti apa, dan tidak banyak media yang kemudian mau mengangkat isu yang lebih mendalam gitu, tidak mengikuti kekinian. Maksudnya kan kayak misalkan ada
.com tuh yang beritanya terus-menerus cepat berganti, tergantung apa? Balik lagi ke algoritma tren seperti apa, jadi itu yang kemudian diberikan ke publiknya. Karena mereka berasumsi, oh ini yang lagi banyak dicari orang, berarti kalau kita bikin atau riding the wave, kita akan ikut ke bawah. Nah, kalau ditanya apakah ada kemudian media yang melakukan agenda untuk meliputnya, saya pikir ada juga. Karena di Indonesia nih, kalau untuk isu lingkungan ya setidaknya ada 4 media yang memang spesifik untuk isu lingkungan hidup. Kita mulai dari Equatorial.com, karena Equatorial.com itu dimiliki oleh SIAJ. SIAJ itu Society of Indonesian Environmental Journalists. Jadi spesifik isunya. Di situ teman-teman jurnalis yang memang punya ketertarikan untuk mengamati isu lingkungan. Baru berusia 18 tahun beberapa hari lalu. Itu SIAJ dengan Equatorial.com. Ada kemudian namanya betahita.id. Dia lebih banyak konsen main di isu tambang hutan. Ya, yang lain juga ada. Satwa itu semua pasti ada. Kenapa satwa tetap satwa eksotis, endemik? Karena pembacanya paling banyak. Dan Mungkin itu akan menerima dampak, termasuk kelompok ya, yang paling cepat. sulitnya mereka nggak bisa diwawancara kan. Itu. Nah, ada juga Mongabai sebagai jaringan global, Indonesia masuk di dalamnya. Kemudian ada, kok aku lupa satu lagi apa. Tapi setidaknya ada 3 itu yang besar. Bukan besar, mereka emang spesifik mengibahkan medianya untuk isu lingkungan. Nah, untuk yang lain itu tergantung dari rapat redaksi. Jadi pengajuan dari top, dari top ada, dari bottom ada. Biasanya kan di rapat redaksi itu akan mengajukan usulan. Kalau untuk wilayah Bandung ya ada, misalnya Bandung Bergerak. Namun mereka, saya nggak ikut di redaksinya, tapi setahu saya mereka ada rapat dan biasanya mereka garap minggu ini kita targetnya mau ada apa aja, kayak gitu. Ada juga Project Multatuli yang mereka karena terbuka untuk publik ya, mereka membuka dukungan dana dari publik, sehingga kemudian yang jadi kawan M atau kawan Project Multatuli itu mereka bisa ikut di rapat redaksi, mereka bisa ngajuin usul. Ini daerah saya kayak misalnya Lampung gitu. Kemarin sempat ada yang viral jalan rusak ya, isunya bukan lingkungan tapi jalan rusak gitu. Nah, itu kemudian bisa digarap. Ada juga isu tambang yang digarap juga di situ. Nah, kalau Project Multatuli, seingat saya, karena saya juga bantu kontribusi ya untuk bukan yang lingkungan, belum yang lingkungan. Nah, mereka tuh sangat terbuka peluang untuk yang seperti itu bisa diagendakan atau diproyeksikan. Karena liputannya panjang, nggak pendek. Salah satunya mungkin publiknya harus mengubah cara konsumsi mendapatkan konten ya. Karena media kalau ditelusuri lagi mengajak perubahan gaya hidup sudah sejak lama. Namun ya kebiasaannya kan media tidak jadi acuan. Mereka larinya ke media sosial. Oke, frugal living. Aku lupa nama orang Jepang yang kurang-kurangin barang tuh siapa, perempuan? Itu sempat ramai dan kemudian banyak yang coba mengikuti ya. Ya, buat saya nggak masalah selama itu bisa dan ketika itu viral atau menarik perhatian publik, media ada yang kemudian mencoba mempopulerkan lagi dengan pendekatan media gitu. Jadi ya hukumnya seperti itu Bu. Jadi selalu muter. Namun kalau ditanya media apa ya untuk memengaruhi publik ya emang itu tugasnya media. Tantangannya orang tidak kemudian mengkonsumsi medianya. Cara paling sederhana aja untuk konten-konten yang berkaitan dengan kehidupan kita nih ya, terkait pembuat kebijakan, mereka lebih menonton siniar atau nonton ke channel YouTube orang. Dan pejabatnya pun lebih memilih datang ke siniar atau ke YouTube orang. Alih-alih datang ke media. Nah, hal itu secara tidak langsung juga membuat bisnis medianya tidak berkesinambungan. Nah, jadinya kalau ditanya apa media bagaimana cara mempengaruhinya, ya itu memang sudah jadi hitohnya ya, tugasnya harus seperti itu. Jadi watchdog. Lagi-lagi tantangannya
nggak bisa dari media saja, tapi misalkan dari peningkatan literasi di tingkat sekolah, menengah, dasar, tingkat tinggi gitu. Nah itu yang kemudian harus didorong agar mereka kemudian mau dan mencari sumber konten atau sumber informasi yang lebih bermanfaat secara bisa memberikan analisa yang lebih dalam gitu. Kan baca buku juga bisa ya, penting seperti itu sih. Tapi ya kita lihat untuk wilayah Bandung ya Togamas juga baru tutup kan ya. Dan itu menunjukkan bahwa secara tidak langsung minat baca menurun. Mungkin tidak signifikan ya, karena bisa jadi mereka nggak beli fisik tapi belinya online kayak gitu. Iya. Oke. Positioningnya mereka semua ingin cuan, bisa bertahan hidup. Oke. Namun ada yang kemudian media yang merasa kita cukup segini aja, kita harus lebih. Kalau buat saya media yang lebih cocok, ya kita cukup segini. Yang penting teman-teman bisa bekerja, teman-teman bisa dapat kesejahteraan, namun tetap bisa menyampaikan informasi yang baik dan lengkap dan benar dari sudut pandang publik. Sudut pandang publik ini konteksnya adalah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pandangan, pendapatnya terkait satu kebijakan, satu perencanaan. Kalau misalnya untuk konteks Rebana seperti itu, kan bisa dilihat dari pihak eksekutifnya kemudian menggait banyak media ya untuk mendorong agar Rebana bisa sukses. Sama halnya dengan Presiden Jokowi, mendorong agar media bisa sebanyak-banyaknya mengangkat bahwa IKN ini bakal baik, bakal berhasil dan penting buat dia. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh publik di wilayah itu? Belum tentu. Makanya media yang merasa diri kita cukup segini, nah itu yang biasanya akan datang dan coba mengangkat suara dari mereka-mereka yang tidak diberi kesempatan bersuara dari versi yang lain. Nah jadi idealnya seperti itu, yang merasa cukup. Kenapa itu bisa terjadi? Karena media entitas badan hukumnya adalah mayoritas ya, perusahaan terbatas. Perusahaan terbatas ketika dibentuk, kita sudah tahu dari awal. Perusahaan terbatas dibentuk untuk tujuan mencari cuan. Jadi ya kami pun dari komunitas media gitu, saya misalnya dari organisasi, kita kan ini organisasi untuk jurnalisnya. Kita tidak ikut di bisnis-bisnis media. Makanya ketika kami merasa bahwa oh media ini terlalu sibuk untuk kemudian melanggengkan bisnisnya, sehingga media tidak punya kesempatan, tidak memberi waktu lebih kepada jurnalisnya untuk mendapatkan peningkatan kapasitas. Makanya organisasi kami masuk di sisi oke, kita bikin kegiatan pelatihan, workshop agar jurnalis bisa mendapat peningkatan kapasitas. Kita kumpulkan, misalnya kumpul 3 hari, nanti di hari kedua pesertanya izin harus tugas. Kan ya itu fenomenanya. Dan itu kami akui agak sangat sulit ya. Cuman kami berusaha untuk bisa tetap mensupport itu, yang penting jurnalisnya punya kapasitas. Kenapa? Sehingga ketika berhadapan dengan perusahaan atau berhadapan dengan editornya, disuruh bikin konten A, dikasih tornya harus begini-begini, jurnalisnya bisa lebih kritis kalau mereka sudah mendapatkan pelatihan. Loh kenapa ini gini? Kenapa nggak bisa masukin pertanyaan ini? Kenapa nggak ini? Ya. Nah posisinya, prinsip dan idealisme ya. posisinya pertamanya memang harus dari si jurnalisnya menurut saya. Ya, harapan saya lebih banyak jurnalis dan media yang memang kemudian mengharus utamakan pendekatan isu lingkungan, mau topiknya apapun, turunan dari isu lingkungan, dalam konten-konten mereka. Kenapa? Karena mau tidak mau kita harus mengakui yang namanya krisis iklim sudah terjadi dan kita berada di tengahnya, dan bagaimana agar kemudian kita bisa meminimalisir resiko yang mungkin terjadi pada diri kita dan masyarakat. Nah ini saya pikir berlaku harapan ini ya untuk Indonesia dan untuk global. Itu aja sih Bu.